Tersangka kasus terorisme Taufik Bulaga alias Upi Lawanga diketahui berada di kampung Sribawono, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah selama 8 tahun belakangan. Selama dalam masa persembunyian di Lampung, buronan kasus terorisme ini menggunakan nama samaran Syafruddin alias Taufik Bulaga tinggal di kampung Sribawono sejak 8 tahun silam. Keseharian Syafruddin alias Taufik Bulaga diisi dengan beternak bebek untuk dijual lagi. Oleh sebab itu, oleh warga dia dijuluki Udin Bebek. Secara kepribadian, Syafruddin dikenal berhubungan baik dengan tetangga maupun warga lain di kampung dan tidak pernah ada masalah. Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap buronan kasus terorisme Taufik Bulaga pada Senin 23 November lalu. Dia menjadi DPO kepolisian sejak 14 tahun lalu dan diduga ikut merakit bom di kasus bom Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton. Penangkapan juga menyita 18 senjata tajam, senjata api rakitan, senjata angin, crossbow, 1 bilah panah, 13 peluru, dan 1 bunker dengan kedalaman 2 meter. Upi merupakan seorang teroris kelas kakap yang tergabung dalam Jamaah Islamiyah. Setidaknya, dia telah buron dari kejaran polisi selama 14 tahun. Ia disebut-sebut polisi sebagai aset penting berharga Jamaah Islamiyah yang juga berperan sebagai perakit bom ulung. Upi Lawanga merupakan penerus dari Dr. Azhari, sehingga yang bersangkutan disembunyikan oleh kelompok Jamaah Islamiyah. Demikian juga kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Awi Setiono kepada wartawan di Mabes Polri Senin 30 November lalu. Berdasarkan catatan kepolisian, Taufik Bulaga merupakan sosok buron yang pertama kali melarikan diri dari Poso, Sulawesi Tengah pada 2007 melalui Makassar, Surabaya, kemudian Solo, hingga akhirnya menetap di Lampung. Penerus Dr. Azhari, Taufik Bulaga merupakan daftar pencarian orang kasus terorisme sejak 2006 silam. Ia disebut-sebut sebagai ahli perakit bom di lingkaran JI sampai-sampai dijuluki sebagai The Professor. Sosok Upi The Professor, menurut Kadif Humas Polri Inspektur Jenderal Argo, julukan itu disematkan kepada Upi karena mampu mempelajari karakteristik wilayah ketika membuat bom. Misalnya di Poso, biasanya banyak orang menggunakan senter yang kalau malam untuk cahaya penerangan. Jadi, yang bersangkutan membuat bomnya seperti senter biar orang-orang tidak menaruh curiga. The Professor mampu merakit dan membuat bom dengan casing seperti senter, rice cooker, pipa, dan apapun. Dia juga ahli dalam merakit senjata. Ia sangat profesional dan jeli dalam mempersiapkan segalanya. Posisi pemilihan rumah kediaman sebagai tempat persembunyiannya sangat strategis. Bahkan bunker atau workshop membuat dan menguji senjata dia lengkapi dengan peredam suara menggunakan genangan air. Kemudian ditimpa dengan suara kebisingan hewan ternak bebeknya. Maka suara dentuman senjata yang dia uji bisa disamarkan. Tidak hanya itu, Taufik Bulaga disebut sebagai anak kesayangan Dr. Azhari, teroris asal Malaysia yang ditembak mati pada 2005 silam. Jauh sebelum memiliki kemampuan merakit bom, Upi Lawanga mulai terpapar paham ekstremisme Khawarij pasca konflik Poso pada 2001 lalu. Dia bersama kelompok Jamaah Islamiyah secara langsung turun ke Poso untuk melakukan pelatihan militer. Ia kemudian diutus ke wilayah Jawa untuk mempelajari ilmu pembuatan bom dengan kekuatan ledakan yang besar dari kelompok Dr. Azhari. Diketahui Dr. Azhari merupakan otak dari insiden bom Bali 2002 dan 2005, serta sejumlah serangan lain oleh jaringan Jamaah Islamiyah. Setelah fasih merakit bom, dia ditarik kembali ke Sulawesi Tengah untuk melakukan aksi amaliyahnya. Setidaknya ada 11 kasus terorisme yang diduga berkaitan dengan Upi Lawanga. Tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Upi Lawanga selama berada di Poso telah mengakibatkan 27 orang saudara-saudara kita meninggal dunia dan 92 orang mengalami luka-luka. Pertama, pada 2004, Upi terlibat dalam pembunuhan seorang istri anggota TNI Angkatan Darat di Sulawesi Tengah. Kemudian, penembakan dan pengeboman gereja Anugerah pada 12 Desember 2004, bom di Gor Poso pada 17 Juli 2004, dan terakhir, bom di Pasar Sentral pada 13 November 2004. Kemudian pada 2005, dia terlibat dalam insiden bom di Pasar Tentena pada 28 Mei. Berlanjut ke aksi pengeboman di Pura Landangan pada 12 Maret dan terakhir bom di Pasar Maesa pada 31 Desember 2005. Selain itu, dia diduga melakukan sejumlah serangan teror pada 2006 hingga akhirnya membuat sebuah bunker atau tempat pelatihan militer pada 2020.
Kemudian pada tahun 2007, ketika UPI Lawanga telah berstatus DPO, Jamaah Islamiyah menugaskan UPI Lawanga untuk mempersiapkan dan membuat persenjataan dan bom, serta membuat bunker sebagai tempat penyimpanannya. Usai ditangkap, polisi berkesimpulan bahwa UPI Lawanga masih dapat menyiapkan serangan aksi teror. Pihak kepolisian mengingatkan bahwa dukungan dari Jamaah Islamiyah sebagai organisasi teror masih terendus aparat. Menurut Awi, pendanaan kelompok teror itu salah satunya dilakukan melalui penyalahgunaan kotak amal di minimarket. Kelompok JI disebut menggunakan dana ini untuk memberangkatkan para teroris ke Suriah guna mengikuti pelatihan militer dan taktik teror. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk membayar gaji rutin para pimpinan Markaziyah, JI, serta pembelian persenjataan dan bahan peledak yang akan digunakan untuk amaliyah. Dari temuan kami di Lampung, dapat dilihat bahwa JI sampai saat ini masih tetap hidup dan memiliki kekuatan secara militer. Penangkapan terhadap Zulkarnain dan UPI Lawanga dan kelompok teror beberapa waktu lalu oleh Densus 88 di Lampung patut diapresiasi sebagai keberhasilan mereka melakukan deteksi dan pencegahan serangan teror selanjutnya. Semoga dengan ditangkapnya pentolan-pentolan Khawarij ini tercipta dan terkondisikan situasi yang aman dan damai. Meski ini adalah pekerjaan yang berat oleh semua elemen bangsa, terutama umat Islam, agar kembali mempelajari agama dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan metode pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jika kekerasan dilawan dengan kekerasan, akan memiliki dampak kerusakan yang besar. Karena pemahaman hanya bisa dilawan dengan pemahaman. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan nikmat aman kepada Indonesia.